Perkenalkan, nama saya Jessica Melindatse dengan NIM 205202500013. Saya dari kelas A Psikologi. Pada mata kuliah psikometri kali ini, di sini saya akan membahas. Jadi pembahasan pertama itu pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada teori dan teknik pengukuran psikologis. Secara sederhana, jika psikologi mempelajari perilaku dan mental manusia, maka psikometri adalah penggaris atau alat ukur yang digunakan untuk mengkuantifikasi hal-hal tersebut. Karena sifat-sifat psikologis seperti kecerdasan dan kepribadian tidak bisa diukur langsung dengan meteran atau timbangan. Psikometri menggunakan metode statistik dan matematika untuk memastikan pengukuran tersebut akurat. Jadi ada beberapa aspek utama dalam psikometri. Selanjutnya kita masuk pada tujuan psikometri. Secara garis besar, tujuan utama psikometri adalah untuk memastikan bahwa pengukuran terhadap aspek kejiwaan manusia dilakukan secara objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi ada beberapa tujuan spesifik dari psikometri. Yang pertama, standarisasi pengukuran. Jadi psikometri bertujuan untuk menciptakan prosedur yang seragam dalam pemberian dan penilaian tes. Jadi tanpa psikometri, penilaian seorang psikolog bisa jadi sangat subjektif. Dengan adanya instrumen yang terstandarisasi, siapapun yang menguji dan dimanapun tes dilakukan, hasilnya akan tetap konsisten. Kemudian yang kedua ada deskripsi dan diagnosis. Jadi psikometri membantu menggambarkan profil psikologis seseorang secara detail. Contohnya, menentukan tingkat kecemasan seseorang berada di level rendah, sedang, atau tinggi. Diagnosisnya membantu klinis menentukan apakah seseorang memenuhi kriteria gangguan tertentu berdasarkan skor tes yang valid. Yang ketiga ada prediksi perilaku. Jadi salah satu tujuan paling praktis adalah untuk meramalkan performa seseorang di masa depan berdasarkan data saat ini. Jadi contohnya dalam pekerjaan, menggunakan tes kepribadian untuk memprediksi apakah seorang kandidat akan mampu bekerja di bawah tekanan. Jadi dalam pendidikannya, menggunakan tes bakat untuk memprediksi keberhasilan siswa di jurusan kuliah tertentu. Yang keempat ada diferensiasi atau membedakan antar individu. Jadi psikometri bertujuan untuk melihat perbedaan individu secara akurat. Manusia memiliki keunikan masing-masing dan psikometri ini menyediakan alat untuk mengukur sejauh mana perbedaan kemampuan atau sifat antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang kelima ada evaluasi dan penempatan. Tujuan ini sering digunakan dalam situasi formal untuk menentukan orang pada posisi yang tepat. Dalam evaluasinya menilai efektivitas sebuah program intervensi atau terapi. Kemudian penempatannya menentukan apakah seorang siswa sebaiknya masuk ke kelas akselerasi atau kelas reguler. Jadi peran statistik dalam psikometri itu untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Psikometri sangat bergantung pada model matematika. Salah satu model yang paling sering digunakan untuk memastikan kualitas butir soal adalah Item Response Theory atau biasa disingkat IRT atau teori respons butir. Jadi di situ ada juga rumusnya, di mana keterangan singkat rumusnya itu menghitung probabilitas seseorang menjawab benar berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Next, kita masuk pada prinsip-prinsip psikometri. Jadi agar sebuah alat ukur psikologis dianggap valid dan dapat diandalkan, psikometri bekerja berdasarkan seperangkat prinsip ilmiah yang ketat. Jadi prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kontrol kualitas dalam proses pembuatan dan penggunaan tes. Berikut prinsip-prinsip utama dalam psikometrinya itu ada yang pertama rehabilitas.
Jadi prinsip ini berkaitan dengan konsistensi atau kestabilan hasil ukur. Jadi jika sebuah tes reliable, maka tes tersebut akan memberikan hasil yang hampir sama jika diujikan berulang kali pada orang yang sama dalam kondisi juga yang sama. Contohnya jika kita melakukan tes IQ hari ini dan mendapatkan skor 120, lalu minggu depan mendapatkan skor 70, maka tes tersebut memiliki reliabilitas yang buruk. Dan yang kedua ada validitas. Validitas adalah prinsip yang paling mendasar, yaitu sejauh mana sebuah tes benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Jadi validitas isinya apakah butir-butir soal mewakili seluruh materi yang diukur. Kemudian validitas konstruk, apakah tes tersebut benar-benar mengukur konsep teoritis tertentu seperti depresi atau kecerdasan. Kemudian validitas kriteria, jadi sejauh mana hasil tes selaras dengan hasil pengukuran lain yang sudah terbukti. Selanjutnya ada standarisasi. Jadi prinsip ini menuntut adanya keseragaman dalam prosedur pelaksanaan dan penilaian tes. Hal ini jadi bertujuan agar faktor-faktor eksternal tidak mempengaruhi skor peserta. Jadi prosedurnya, instruksi, batas waktu, dan lingkungan tes harus sama bagi semua orang. Normanya itu skor mentah diubah menjadi skor standar. Jadi seperti persentil atau Z-score agar bisa dibandingkan dengan populasi yang lebih luas. Kemudian selanjutnya itu ada objektivitas. Jadi penilaian dalam psikometri harus bebas dari opini atau prasangka subjektif dari pemeriksa atau tester. Jadi pada tes objektif ini pilihan ganda dan kunci jawaban sudah pasti. Pada tes esai atau proyeksi diperlukan rubrik penilaian yang sangat detail untuk meminimalkan biasa manusia. Kemudian ada diskriminasi. Jadi sebuah tes yang baik harus mampu membedakan individu berdasarkan tingkat kemampuan atau sifat yang diukur. Jadi tingkat kesulitan soal tidak boleh terlalu mudah, jadi semua benar, atau terlalu sulit semua salah. Kemudian daya beda. Soal harus bisa membedakan mana peserta yang kemampuannya tinggi dan mana yang rendah. Kemudian juga terdapat beberapa rumus. Selanjutnya keadilan atau fairness. Prinsip ini menekankan bahwa tes tidak boleh menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu berdasarkan latar belakang budaya, ras, atau gender. Jadi bebas dari. Selanjutnya kita masuk pada pengertian variabel. Dalam konteks psikometri dan penelitian secara umum, variabel adalah segala sesuatu yang dapat bervariasi atau memiliki nilai yang berbeda-beda. Singkatnya, variabel adalah karakteristik atau atribut yang sedang diteliti dan bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi ada beberapa penjelasan mengenai variabel dalam ranah psikometris. Yang pertama itu sifat dasar variabel. Jadi sebuah konsep baru bisa disebut variabel jika memiliki setidaknya dua nilai atau kategori. Jika nilainya hanya satu dan tetap, itu disebut konstanta. Contohnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan, skor IQ-nya 70 hingga 150 tingkat kecemasan. Dan itu contoh variabel. Sedangkan contoh konstantanya itu angka pi 3,14 atau jumlah jam dalam satu hari 24 jam. Kemudian jenis-jenis variabel berdasarkan hubungannya. Dalam penelitian, variabel sering diklarifikasikan berdasarkan perannya dalam sebuah hubungan sebab akibat. Variabel independen atau bebas, variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Kemudian variabel dependen atau terikat, variabel yang dimana mempengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas.
Kemudian variabel moderator, di mana variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Kemudian variabel mediator atau intervening, di mana variabel antara yang menjelaskan bagaimana atau mengapa hubungan sebab itu terjadi. Kemudian yang ketiga, jenis variabel berdasarkan pengukurannya. Jadi psikometri sangat peduli pada bagaimana variabel ini diwujudkan dalam angka. Terdapat beberapa skala pengukuran. Yang pertama skala nominal, di mana karakteristik yang pertama itu hanya untuk kategori atau label, tidak ada tingkatan. Contohnya jenis kelamin, warna mata, nama kota. Kemudian skala ordinal, karakteristiknya ada urutan atau ranking, tapi jarak antar urutan itu tidak pasti. Contohnya juara 1, 2, 3 tingkat pendidikan SD, SMA, SMP, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, variabel laten versus variabel manifest, di mana dalam psikometri ini perbedaan ini sangat krusial, di mana variabel laten itu variabel yang tidak bisa dilihat secara langsung, misalnya kebahagiaan, motivasi, intelijensi. Kemudian variabel manifest ini indikator yang tampak dan bisa diukur untuk mewakili variabel laten, misalnya skor tes, detak jantung, jumlah senyum per hari. Ya, dan yang kelima itu definisi operasional. Jadi agar sebuah variabel bisa diukur atau psikometri, peneliti harus membuat definisi operasional. Ini adalah langkah-langkah untuk mengubah konsep abstrak menjadi prosedur yang terukur. Jadi konsep agresif, contoh konsepnya agresif. Kemudian kita masuk pada perbedaan variabel laten dan manifest. Jadi dalam psikometri, pembedaan antara variabel laten dan variabel manifest ini adalah fondasi dari pemodelan statistik. Jadi perbedaan utamanya terletak pada apakah variabel tersebut dapat diamati secara langsung atau tidak. Jadi rincian perbedaannya, yang pertama itu variabel laten atau konstruk. Variabel laten adalah konsep atau atribut psikologis yang tidak dapat diamati atau diukur secara langsung. Variabel ini bersifat abstrak dan tersembunyi di dalam diri individu, misalnya sifat, teoritis, dan tidak kasat mata. Kemudian cara ukurnya hanya bisa diketahui melalui sekumpulan indikator atau variabel manifest yang berkaitan dengannya. Contohnya intelijensi, kepribadian, motivasi, kebahagiaan, atau stres. Jadi jika kita tidak bisa melihat motivasi seseorang, tetapi kita bisa menduganya dari perilakunya. Kemudian yang kedua itu variabel manifest atau indikator atau observation. Variabel manifest adalah gejala, perilaku, atau respon yang dapat diamati, diukur, dan direkam secara langsung. Jadi dalam penelitian psikologi, variabel manifest ini bertindak sebagai wakil dari variabel laten. Jadi sifatnya itu konkret, empiris, dan dapat dihitung. Jadi cara ukurnya melalui alat indera atau instrumen tes atau skor angka. Contohnya skor tes IQ atau angka jumlah jawaban benar pada ujian, frekuensi bolos kerja, atau jawaban pada skala Likert, sangat setuju atau tidak setuju. Jadi hubungan keduanya ini sering disebut sebagai model pengukuran. Jadi variabel laten dianggap sebagai penyebab munculnya perilaku pada variabel manifest. Contoh kasusnya, bayangkan jika kita ingin mengukur variabel laten bernama kecemasan. Karena kita tidak bisa melihat kecemasan itu sendiri, kita mengukurnya melalui variabel-variabel manifest seperti yang pertama skor pada angket kecemasan atau angka. Kemudian frekuensi telapak tangan berkeringat, observasi,
kemudian detak jantung per menit, alat ukur fisik. Jadi dalam logika psikometri, jika seseorang memiliki tingkat kecemasan atau laten yang tinggi, maka hal itu akan menyebabkan skor angket manifest. Selanjutnya kita masuk lagi pada pengertian tes psikologi. Jadi tes psikologi adalah suatu prosedur pengukuran yang terstandardisasi dan objektif yang digunakan untuk sampel perilaku seseorang. Jadi dalam psikometri, tes psikologi bukan sekedar tebak-tebakan, melainkan alat ilmiah untuk mengubah perilaku yang tampak menjadi data angka atau kuantitas atau kategori kualitas. Jadi ada beberapa elemen-elemen kunci yang mendefinisikan sebuah tes psikologi. Yang pertama itu sampel perilaku. Jadi seorang psikolog tidak bisa melihat seluruh isi pikiran seseorang, oleh karena itu tes psikologi mengambil sampel perilaku. Contohnya itu tes kecerdasan, tidak menanyakan seluruh pengetahuan di dunia, melainkan hanya beberapa soal logika dan verbal yang dianggap memiliki kecerdasan secara keseluruhan. Yang kedua itu standardisasi. Jadi ini adalah ciri utama tes profesional. Standardisasi itu mencakup, yang pertama ada prosedur, di mana cara memberikan instruksi, batas waktu, dan suasana ruangan harus sama untuk semua peserta. Kemudian norma, adanya tabel pembagian atau norma sehingga skor mental seseorang bisa diartikan, misalnya skor 110 dalam tes IQ masuk kategori rata-rata atas. Kemudian yang ketiga itu objektivitas. Jadi hasil tes itu tidak boleh bergantung pada perasaan atau opini pribadi orang yang memberikan tes. Jika dua orang psikolog berbeda memeriksa lembar jawaban yang sama, maka mereka harus menghasilkan skor yang sama juga. Terus kegunaan tes psikologi. Jadi tes psikologi ini mempunyai kegunaan yang pertama itu screening, di mana menyaring kandidat dalam rekrutmen kerja atau masuk perguruan tinggi. Kemudian ada diagnosis, di mana mengetahui jenis gangguan mental atau hambatan belajar pada anak. Kemudian ada self understanding, di mana membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan dirinya untuk mengembangkan karir. Kemudian ada legal atau forensik, di mana itu digunakan dalam persidangan untuk menentukan kondisi kejiwaan seseorang. Jadi tes sebuah psikologi ini hanya boleh dianggap valid jika memiliki koefisien validitas dan reliabilitas yang tinggi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi tanpa kedua hal ini, sebuah tes hanyalah Lanjut kita masuk pada macam-macam tes psikologi. Jadi tes psikologi ini sangat beragam dan biasanya dikategorikan berdasarkan tujuan pengukuran, cara pengerjaan, atau aspek kejiwaan yang ingin diungkap. Jadi ada beberapa pembagian macam-macam tes psikologi. Yang paling umum digunakan yang pertama itu berdasarkan aspek yang diukur. Jadi ini adalah pembagian yang paling sering kita temui dalam dunia pendidikan dan kerja, yaitu ada tes intelijensi atau IQ. Jadi mengukur kemampuan kognitif umum, logika, dan pemecahan masalah. Kemudian tes bakat, di mana mengukur potensi spesifik seseorang pada bidang tertentu. Kemudian ada juga tes kepribadian, di mana mengukur ciri khas, gaya emosional, dan karakter seseorang. Ada juga tes minat, di mana mengukur kecenderungan ketertarikan seseorang terhadap jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu. Next, yang kedua itu berdasarkan teknik proyeksi. Jadi dalam psikologi ada beberapa besar antara tes yang bersifat langsung dan yang bersifat simbolis. Jadi tes non-proyektif atau objektif, di mana menggunakan kuesioner dengan pilihan jawaban yang jelas, ya atau tidak, atau skala 1 sampai 5. Jadi skornya dihitung secara pasti. Kemudian tes proyektif, di mana menggunakan stimulus yang
tidak terstruktur untuk memancing respons dari alam bawah sadar. Selanjutnya yang ketiga itu berdasarkan cara administrasi. Nah, sini ada tes individual di mana diberikan oleh satu penguji kepada satu peserta saja. Biasanya lebih mendalam. Contohnya itu tes Stanford Binet. Kemudian tes klasik atau kelompok, jadi dapat diberikan kepada banyak orang sekaligus dalam satu waktu. Contohnya itu TPA atau tes potensi akademik atau psikotes rekrutmen massal. Jadi biasanya ada di itu. Kemudian yang keempat itu berdasarkan kecepatan dan kemampuan. Di situ ada speed test, di mana menentukan pada kecepatan kerja dalam waktu yang sangat terbatas. Soal biasanya mudah, tapi waktunya sangat singkat. Contohnya itu tes Kraepelin atau tes Pauli atau tes Coran. Kemudian power test menekankan pada kemampuan menyelesaikan soal yang tingkat kesulitannya itu semakin meningkat. Waktu biasanya lebih longgar karena yang diuji adalah ketajaman berpikir. Kemudian yang kelima itu berdasarkan fungsi klinis dan khusus. Jadi ada tes neuropsikologi di mana digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan otak atau gangguan fungsi kognitif akibat cedera atau penyakit. Kemudian tes prestasi di mana mengukur apa yang telah dipelajari seseorang setelah menempuh pendidikan tertentu. Contohnya itu seperti ujian akhir. Selanjutnya kita masuk pada pengertian tes klasik. Jadi dalam dunia psikometri, teori tes klasik ini atau sering disebut sebagai classical test interior atau CTT adalah sebuah kerangka kerja teoritis yang menggunakan atau yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas sebuah tes dan memahami bagaimana kesalahan pengukuran memengaruhi skor seseorang. Jadi sederhananya, teori tes klasik ini adalah metode tradisional yang digunakan untuk menentukan seberapa akurat hasil sebuah tes psikologi atau tes pendidikan. Jadi yang pertama itu model dasar persamaan inti, di mana teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa setiap skor yang didapatkan itu seseorang dalam sebuah tes atau skor tanpa terdiri dari dua komponen utama, yaitu skor murni, itu kemampuan asli, dan error atau kesalahan pengukuran. Jadi itu juga ada rumus-rumusnya. Kemudian yang kedua itu fokus utama tes klasik. Jadi dalam pendekatan klasik, fokus analisis berada pada skala tes secara keseluruhan, bukan pada butir soal secara individual atau berbeda dengan teori modern. Prinsip utamanya itu adalah reliabilitas dan validitas, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya itu. Kemudian yang ketiga itu parameter dalam analisis tes klasik. Jadi untuk menentukan sebuah tes baik atau tidak menurut teori klasik, kita melihat tiga parameter utama. Yang pertama itu tingkat kesulitannya. Jadi proporsi orang yang menjawab benar pada satu butir soal itu rentangnya dari 0 atau sangat sulit hingga 1 atau sangat mudah. Kemudian yang kedua itu daya beda, di mana kemampuan sebuah soal untuk membedakan antara peserta yang berkemampuan tinggi dan rendah. Ini yang ketiga, efektivitas distraktor. Jadi apakah pilihan jawaban salah pada soal pilihan ganda itu berfungsi dengan baik atau dipilih oleh orang yang tidak tahu jawabannya. Kemudian yang keempat itu kelebihan dan kelemahan. Jadi kelebihannya itu mudah dipahami dan dihitung secara statistik, tapi kelemahannya hasilnya sangat tergantung pada sampel. Jika sampelnya pintar, soal jadi terlihat mudah. Contohnya itu bisa diaplikasikan pada sampel kecil, misalnya hanya 30-50 orang. Tapi kelemahannya itu tidak bisa membandingkan dua orang secara adil jika mereka mengerjakan tes yang berbeda tingkat kesulitannya.
Jadi perbedaan cepat antara teori modernnya itu, jika tes klasik melihat skor total sebagai penentu kemampuan, teori tes modern lebih canggih karena menghitung probabilitas seseorang menjawab benar berdasarkan tingkat kesulitan spesifik dari. Kemudian kita masuk lagi pada karakteristik tes klasik. Jadi tes klasik ini sangat khas karena sifatnya yang berorientasi pada skor total dan sangat bergantung pada kelompok sampel yang diuji. Jadi ada beberapa karakteristik utamanya itu. Yang pertama itu tergantung pada sampel. Jadi ini adalah karakteristik yang paling menonjol karena parameter soal atau tingkat kesulitan dan daya beda sangat bergantung pada siapa yang mengerjakan tes tersebut. Contohnya, jika sebuah soal diujikan pada kelompok siswa yang pintar, soal tersebut akan memiliki indeks mudah. Namun, jika soal yang sama diujikan pada kelompok yang kurang berprestasi, soal tersebut akan memiliki indeks sulit jika karakteristik soal tidak tetap. Kemudian yang kedua, skor tampak adalah unit analisis utama. Jadi dalam tes klasik, unit yang dianalisis adalah skor total yang diperoleh peserta. Jadi kemampuan seseorang dianggap setara dengan jumlah soal yang dijawab benar. Asumsinya sederhana, semakin banyak menjawab benar maka semakin tinggi kemampuannya. Jadi tanpa terlalu memperhitungkan bobot kesulitan tiap soal secara spesifik. Kemudian yang ketiga itu asumsi skor murni dan error. Jadi ada rumusnya X sama dengan T tambah E. Jadi si Titi bekerja berdasarkan prinsip bahwa setiap hasil tes mengandung kesalahan atau error. Jadi karakteristik utamanya adalah mean error adalah 0. Jadi jika seseorang mengambil tes yang sama berkali-kali secara terhingga, rata-rata kesalahannya pengukurannya itu dianggap 0. Sedangkan error bersifat acak, di mana kesalahan dianggap tidak berkorelasi dengan skor murni maupun dengan kesalahan pada tes lain. Yang keempat itu parameter soal yang sederhana. Jadi karakteristik tes klasik dinilai melalui tingkat parameter yang mudah dihitung secara statistik dan statistik deskriptif, di mana ada tingkat kesulitan atau apakan dalam huruf P, di mana dihitung berdasarkan rasio atau jumlah peserta yang menjawab benar terhadap total peserta. Kemudian daya beda dilambangkan dengan huruf D, di mana dihitung dengan membandingkan skor kelompok atas atau pintar dengan kelompok bawah atau kurang pintar. Kemudian ada indeks pengecoh. Nah, ini melihat apakah pilihan jawaban yang salah berfungsi menarik perhatian peserta yang tidak tahu jawabannya. Dan yang kelima itu standard error of measurement atau SEM yang tunggal, di mana dalam tes klasik diasumsikan bahwa kesalahan pengukuran atau error berlaku sama untuk semua orang dalam tes tersebut. Jadi artinya tes klasik menganggap akurasi tes bagi orang yang sangat pintar, orang rata-rata, dan orang yang kemampuannya rendah adalah sama. Jadi padahal dalam kenyataannya sebuah tes mungkin lebih akurat dalam mengukur orang rata-rata daripada orang yang sangat jenius. Dan yang keenam itu reliabilitas berbasis konsistensi internal. Jadi salah satu karakteristik teknis adalah penggunaan koefisien seperti alpha, Corbach, atau Courder regression. Karakteristik ini menunjukkan sejauh mana butir-butir. Kita masuk pada pengertian tes modern. Jadi teori tes modern atau yang lebih dikenal sebagai item response theory atau IRT, teori respons butir, adalah kerangka kerja psikometri yang berfokus pada hubungan antara kemampuan individu dengan karakteristik butir soal secara spesifik.
Jadi berbeda dengan tes klasik yang hanya melihat skor total, tes modern menggunakan model matematika yang jauh lebih kompleks untuk memprediksi probabilitas seseorang menjawab benar pada satu soal tertentu. Di sini yang pertama, prinsip utamanya hubungan probabilistik. Dalam tes modern diasumsikan bahwa peluang seseorang menjawab sebuah soal dengan benar itu ditentukan oleh dua hal, di mana ada yang pertama tingkat kemampuan peserta disimbolkan dengan theta. Kemudian yang kedua itu karakteristik soal, dimana seperti tingkat kesulitan, daya beda, dan faktor tebakan. Jadi hubungan ini digambarkan dalam sebuah kurva yang disebut item characteristic curve, jadi atau ICC. Jadi semakin tinggi kemampuan seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk menjawab benar soal yang sulit. Kemudian yang kedua itu keunggulan atau perbedaan dengan tes klasik. Jadi apa yang membuat tes modern dianggap modern dan lebih unggul? Jadi ada invariansi parameternya atau independen terhadap sampel. Jadi karakteristik soal, misalnya tingkat kesulitan, jadi tidak akan berubah meskipun diujikan pada kelompok yang berbeda atau pintar atau kurang pintar. Hal ini dikebalikan dari tes klasik. Kemudian akurasi berdasarkan level. Jadi tes modern menyadari bahwa sebuah soal mungkin sangat akurat untuk mengukur orang yang rata-rata, tapi tidak akurat untuk mengukur orang yang jenius. Kemudian bobot soal berbeda. Tidak semua soal diberi nilai 1. Soal yang lebih sulit atau memiliki daya beda tinggi akan lebih banyak tentang kemampuan seseorang dibandingkan soal yang mudah. Kemudian yang ketiga, model matematika dan IRT. Jadi tes modern seringkali dibedakan berdasarkan jumlah parameter atau faktor yang dihitung dalam rumusnya. Kemudian yang keempat itu contoh penerapan. Jadi salah satu aplikasi paling canggih dari tes modern adalah CAD atau tes adaptif komputer, yang kini digunakan dalam tes skala besar seperti GRE, GMAT atau CPNS, atau beberapa bagian lainnya. Ini mana jika kita menjawab benar, komputer akan memberikan soal berikutnya yang lebih sulit. Jika kita menjawab salah, komputer akan memberikan soal yang lebih mudah. Jadi hasilnya tes menjadi lebih singkat namun jauh lebih akurat dalam menentukan tingkat kemampuan hasil kita. Kemudian yang selanjutnya itu karakteristik singkat, yang dimana pertama itu berorientasi pada bukti. Jadi analisis dilakukan per soal, bukan per total score. Kemudian sampel besar, membutuhkan data dari banyak orang, jadi ratusan hingga ribu kesatuan skor total. Jadi tes modern ini melihat setiap soal secara individual dan matematik. Jadi ada beberapa karakteristik utama dari tes psikologi modern ini. Yang pertama, invariansi parameter atau bebas sampel. Ini adalah keunggulan utama IRT. Karakteristik sebuah soal adalah seperti tingkat kesulitan, bersifat tetap dan tidak berubah meskipun diujikan pada kelompok yang berbeda. Jadi seperti dalam tes klasik, soal dianggap mudah jika dikerjakan oleh orang yang pintar. Sedangkan dalam tes modern, soal yang sulit akan tetap terdeteksi sulit secara matematis, baik yang mengerjakan orang pintar maupun orang yang kurang berprestasi. Jadi data ini tuh memberikan estimasi kemampuan yang lebih adil. Kemudian yang kedua, kurva karakteristik butir atau item characteristic curve ICC. Jadi setiap soal dalam tes modern memiliki tanda tangan grafisnya sendiri. Jadi karakteristik ini digambarkan dalam bentuk kurva S yang menunjukkan hubungan antara tingkat kemampuan seseorang dengan peluang menjawab benar. Dan yang ketiga, informasi fungsi butir atau item input
Cognition Foundation. Jadi dalam tes modern ini kita bisa mengetahui pada level kemampuan mana sebuah soal bekerja paling banyak. Jadi ada soal yang sangat akurat untuk membedakan orang yang sangat jenius, kemudian ada soal yang hanya berguna untuk membedakan orang yang kemampuannya rendah. Jadi karakteristik ini memungkinkan pengembangan tes untuk menyusun instrumen yang sangat spesifik sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, akurasi yang berbeda di setiap level adalah conditional error. Jadi perbedaan dengan tes klasik yang menganggap kesalahan pengukuran atau error sama untuk semua orang. Tes modern ini mengakui bahwa tes bisa jadi sangat akurat untuk orang rata-rata, tetapi kurang akurat untuk orang yang berbeda di ujung ekstrem atau sangat bodoh atau sangat pintar. Dan yang kelima, dasar bagi computership adaptive testing (CAT). Jadi karakteristik tes modern memungkinkan terciptanya tes yang pintar atau adaptif karena setiap soal sudah diketahui tingkat kesulitannya secara presisi. Jadi komputer bisa memilihkan soal berikutnya berdasarkan jawaban peserta sebelumnya. Jadi jika peserta menjawab benar, soal berikutnya otomatis lebih sulit. Jadi sedangkan jika salah, soal berikutnya lebih mudah. Jadi hasilnya itu tes lebih singkat, namun hasil ukurannya jauh lebih tajam. Kemudian yang keenam itu parameter yang lebih kompleks. Jadi tes modern menilai kualitas soal berdasarkan 3 parameter utama. Jadi tergantung model yang digunakan. Yang pertama, tingkat kesulitan yang disimbolkan dengan huruf T. Jadi titik di mana peluang menjawab benar adalah 50%. Kemudian daya beda atau disimbolis dengan huruf A, di mana seberapa tajam soal tersebut misalkan orang yang mampu dan tidak mampu. Selanjutnya itu faktor tebakan yang disimbolkan dengan huruf C. Sekian materi psikometri.